Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dewa Popo. Baik teman-teman, sebelumnya saya sarankan sebelum menonton video-video seperti ini, usahakan didampingi oleh orang terdekat dengan Anda atau orang terdekat dengan kawan-kawannya. Ya, kalau kawan-kawan punya istri, minta didampingi oleh istri. Ya, begitupun sebaliknya kalau kawan-kawan punya suami, minta didampingi oleh suami. Jadi kenapa? Supaya ketika kita kumat, ketika kambuh, kita kan kalau mengandalkan diri kita, kadang pemikiran kita itu tidak maksimal ya, atau bahasa kasarnya lemot lah gitu. Jadi kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman cara mengatasi napas pendek ya. Pada saat kita terserang gangguan pernapasan, sudah pasti GERD atau asam lambung anxiety itu salah satunya adalah kesulitan bernapas ya, atau lebih ininya napas pendek gitu. Jadi yang pertama, upayakan kawan-kawan serileks mungkin, santai sesantai mungkin, dengan posisi duduk atau dengan posisi berdiri ya. Ketika kita kesulitan bernapas, setelah kita rileks, kita usahakan 3 atau 5 kali mencoba pernapasan perut ya. Kita tarik dari perut, tahan dan lepaskan, tarik lagi, tahan dan lepaskan, sebanyak 3 kali atau 5 kali. Dan setelah itu, di sini kita terapkan apatis atau kita terapkan masa bodoh ya. Kita terapkan yang namanya cuek. Kita sugesti pemikiran kita ke hal yang positif. Kemarin saja pernah seperti ini, tidak apa-apa gitu. Karena kalau tidak seperti itu, semakin kita terlena, semakin kita istilahnya baper, terbawa perasaan atau terbawa suasana, itu akan semakin kencang. Detak jantung kita akan semakin berdebar dan akan semakin panik gitu, berasa mau jatuh lah, mau pingsan lah, atau pandangan kita makin blur gitu. Dan pemikiran kita makin kacau kalau kita terlena gitu. Jadi kembali, yang pertama, usahakan santai sesantai mungkin. Yang kedua, mencoba pernapasan perut, lakukan 3 kali atau maksimalnya 5 kali. Dan yang ketiga, terapkan masa bodoh atau cuek. Kemarin saya sudah merasakan kayak gini gitu. Jadi tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Ini akan berlalu. Karena semakin ini kan kita akan merasa, wah sepertinya saya mau mati saat ini, atau ya alhasil kan kita panik, merepotkan banyak orang juga, terutama keluarga gitu. Tapi setelah kita ke UGD, divonis tidak apa-apa gitu kan. Jadi terkesan penyakit ini penyakit canda gitu. Tapi yang kita rasakan itu amat sangat dahsyat ya. Sensasi GERD asam lambung anxiety ini ya amat sangat dahsyat gitu. Jadi jangan lupa minta didampingi oleh orang-orang terdekat. Jadi ketika kita kumat, ketika kita kambuh dari hal napas pendek, jadi kalau kita lupa ada yang mengingatkan harus begini gitu kan. Jadi ada yang mensupport, kita butuh support.
Makanya jangan dibawa terpuruk ya, jangan dibawa, kalau bisa berinteraksi dengan siapapun gitu. Lakukan aktivitas seperti biasa, kita lawan, hanya diri kita yang bisa gitu, diri kita yang merasakan, dan hanya diri kita yang bisa melawan semuanya gitu. Insya Allah semuanya berlalu. Toh bukan hanya kita yang merasakan seperti ini, masih banyak orang di luar sana gitu. Bukan hanya ratus, bahkan sudah ribu maupun juta orang ya. Saya yakin semuanya pun mempunyai masalah dengan lambung, tapi mungkin tidak sedahsyat yang kita rasakan gitu. Apalagi yang sudah mencapai panic attack ya. Jadi itu tadi kalau bisa ditonton sebelum tidur. Jadikan ini sekalian hipnoterapi. Paham tidak paham, perlahan tonton sampai selesai. Kalau bisa diulang-ulang supaya kita paham gitu, supaya kita pada saat kambuh, pada saat kita kumat, kita tidak panik ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara mengatasi napas pendek ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya buat kawan-kawan. Kalau ini emang berguna dan bermanfaat, jangan lupa di-share juga, supaya kawan-kawan kita di luar sana yang belum tahu cara menghadapi atau cara menyikapi, cara mengatasi hal-hal seperti ini, kasih tahu. Hanya itu kiranya sementara yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.